Market Analysis 24 November 2022. Kali ini kita akan lihat sejenak apa saja yang menjadi faktor penggerak market, terutama terkait dengan libur Thanksgiving. Dan ini berarti market Amerika libur tanpa ada data ekonomi dan juga kemungkinannya adalah market jauh lebih cepat untuk ditutup atau closing. Ada 4 hal yang menggerakkan oil untuk sampai saat ini, yaitu terkait dengan pembatasan harga minyak Rusia, di mana Uni Eropa masih terpecah antara batas 65 sampai 70 dolar dan beberapa negara ada juga yang menginginkan jauh lebih rendah. Tapi yang pasti pembatasan harga minyak Rusia tersebut dilakukan mulai 5 Desember. Sementara itu kebijakan OPEC Plus pertemuan terakhir sepakat untuk memangkas sampai 2 juta barrel per hari. Dan pertemuan berikutnya di tanggal 4 Desember kemungkinan juga akan tetap, di mana rumor sebelumnya terkait dengan penambahan produksi sudah dibantah dengan sangat jelas dan keras oleh Arab. Dan bahkan mereka mengatakan bisa saja kebijakan mereka justru akan ditambahkan jika diperlukan untuk menyesuaikan supply dan demand. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, maka di tanggal 4 Desember, maka kemungkinan posisinya adalah mempertahankan kebijakan untuk pemangkasan produksi sampai akhir 2023. Lalu kemudian ada kasus COVID di China yang kembali melonjak dan akhirnya rencana pelonggaran pembatasan zero COVID terancam gagal. Tentunya hal ini mengakibatkan permintaan China kemungkinan terhambat. Selain tentunya kabar yang sempat kita bahas kemarin terkait dengan penundaan pembelian oleh China dikaitkan dengan rencana pengumuman atau pemberlakuan pembatasan harga oleh G7. Lalu kemudian yang terakhir adalah kekhawatiran resesi di Amerika, tentunya ancaman resesi akan meredam permintaan. Dan ini juga dikaitkan dengan lonjakan kasus COVID di China. Deutsche Bank kemarin sempat mengatakan bahwa mereka khawatir justru lonjakan kasus COVID di China ini juga akan menambah beban market, di mana para investor justru mulai mengkhawatirkan adanya tambahan untuk tekanan terhadap resesi di Amerika. Kembali kami ingatkan bahwa China menunggu harga murah untuk minyak dan ini kaitannya dengan pemberlakuan batas harga minyak Rusia. Strategi tersebut dinilai cukup wajar dan cukup logis dan kemungkinan akan sangat mudah untuk China bernegosiasi dengan Rusia, sang sahabat. Dan di malam hari juga terkait dengan pernyataan dari pejabat BOE, Hu Pil, yang mengatakan bahwa suku bunga BOE perlu tetap naik. Hal ini dikarenakan kelanjutan kenaikan tersebut untuk memastikan inflasi kembali ke 2% sesuai dengan target dari Bank Sentral. Sementara itu, hasil survei dari Reuters yang dirilis kemarin justru melematok ekspektasi untuk pertemuan Desember dengan kenaikan 50 basis poin. Dan ini berarti terminal rate untuk BOE menjadi 3,5%. Di sisi lain, FOMC Minutes mayoritas mengatakan setuju tentang perlambatan laju kenaikan. Oke, ada hal yang harus kita split lebih dulu. Pertama, yaitu terkait dengan keputusan suku bunga yang diumumkan tanggal 3 November yang lalu. Di mana semua peserta setuju bahwa kenaikan 75 basis poin tersebut sudah tepat. Ini kaitannya yang sudah dilakukan, jadi bukan untuk pertemuan Desember. Lalu kemudian peserta juga setuju bahwa hanya ada sedikit tanda-tanda pembaruan dari tekanan inflasi. Lalu kemudian juga para peserta menyoroti terkait dengan pasar tenaga kerja yang tetap ketat dan risiko inflasi yang tetap naik ke atas. Sementara itu di bagian yang kedua, kita akan melihat tentang pandangan suku bunga berikutnya dari hasil pertemuan FOMC 1-2 November yang lalu. Sebagian besar peserta menyatakan perlambatan laju kenaikan suku bunga kemungkinan masih sesuai. Dan menurut mereka, laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat justru akan lebih baik dan memungkinkan untuk FOMC untuk menilai kemajuan dari tujuan yang diinginkan. Beberapa bahkan mengatakan memperlambat laju kenaikan suku bunga bisa mengurangi risiko sistem keuangan, sementara yang lain menilai perlambatan tersebut harus menunggu lebih banyak kemajuan di titik ataupun data inflasi. Tujuan akhir Federal Fund Rate menurut mereka jauh lebih penting daripada kecepatan. So, kalau demikian, apa yang sempat kita bahas dari live streaming tanggal 21 November yang lalu, termasuk juga video Outlook kemarin, ini adalah sesuai dengan apa yang kita skenariokan. Ini berarti juga mengatakan bahwa mereka menegaskan kembali opsi tentang laju kenaikan yang lebih lambat. Dan itu pasti dampaknya adalah weak dollar, persis dengan apa yang terjadi tadi malam, dan juga emas, risk asset seperti pasar saham kembali rebound. Tapi bagaimana dengan crude oil? Crude oil mengalami permasalahan yang spesifik terkait dengan rumor pembatasan harga minyak, lalu kemudian COVID di China, lalu kemudian kekhawatiran resesi, dan juga kebijakan OPEC. So, 4 poin itu yang akan menjadi pemicu untuk 1 minggu depan, terutama kita akan menunggu keputusan dari OPEC.
Untuk US dollar yang ternyata betul-betul mengalami tekanan turun setelah bearish harami yang memberikan sinyal sebelumnya. Ya, ini persis dengan dugaan kita bahwasannya bearish harami harusnya menekan dan dia lanjutkan penurunan. Dan sekarang sedang menuju atau mulai mengancam level 104.73. Sampai saat ini tertahan di level 105.75, tapi dikarenakan market Amerika yang libur, saya rasa pergerakan tidak akan terlalu besar. Tapi kita lihat, mungkin masih bisa sampai malam hari. Kalau memang ternyata dia turun di bawah 104.73, well, setidaknya ini menggunakan skenario yang menunjukkan bahwa level lower high, lower high, lower high akan berakibat kepada lower low, dan lower low berikutnya. Dan apakah itu akan terjadi? Ya, saya rasa ini masih tetap memberikan kesempatan yang sangat besar. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan lagi, dari area 104.73, maka peluang yang memungkinkan berikutnya adalah pantulan. Kita berharap kalaupun misalkan secara garis besarnya adalah menurun, maka yang kita harapkan tren besarnya akan menunjukkan teritori seperti demikian. Ini berarti yang kita akan harapkan adalah terkait dengan potensi dari head and shoulder. Tapi apakah itu benar? Kita belum bisa menyimpulkannya karena terlampau cepat, terlampau dini untuk melihat hal tersebut. Jadi langkah pertama yang akan kita lihat adalah level 104.73. Akan kita lihat apakah langsung ditembus atau justru terjadi rejection. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari grafik H4-nya yang ternyata kembali ke dalam atau di bawah level trendline, maka kita berasumsi bahwa ini adalah sangat kuat untuk kembali tertekan. Apalagi kalau misalkan kita perbesar dan ini lalu kita hapus garis trendline-nya, maka terfokus kembali dengan level yang baru. Kita tarik lagi dengan level resisten yang ada. Nah, maka kita melihat potensi pergerakan tersebut cenderung dalam fase tekanan. Kalau memang ternyata ini yang akan terjadi, maka sangat wajar hari ini pun pergerakan hanya relatif tertahan untuk rebound, lalu kemudian ditekan turun rejection di zona resisten. Sementara itu dari sisi US Treasury Yield tidak banyak yang bisa kita bahas karena market libur dan juga setidaknya kita review apa yang kemarin kita ulas. Ya, terjadi penolakan dan bahkan penurunan sampai setara dari level ini. Jadi apa yang kita curigai sebelumnya terkait dengan inverse head and shoulder untuk US Treasury Yield gagal dan kita akan lihat di sini apakah akan terjadi double bottom atau nantinya justru dia lanjutkan penurunan. Sayangnya karena market libur, maka kita tidak akan bisa melihat pergerakan tersebut. Dan mungkin saja baru kita lihat di hari Senin mendatang.